Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Salafi dengan nomor induk mahasiswa 200-246 dari Institut Teknologi Petroleum Balongan, Prodi Fire and Safety. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengolahan Pencemaran Industri dan dosen pengampu Ibu Mutiara Salsabiela. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud pengolahan limbah B3? Jelaskan. Di sini saya akan mengambil peraturan perundangan, yaitu Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Di sini pengolahan limbah B3 adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama ada mudah meledak. Limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. Lalu ada mudah menyala atau flammable. Limbah ini adalah sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala, api, air atau bahan lainnya walaupun suhu dan tekanannya standar. Yang ketiga reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat mengerjakan perubahan tanpa peledakan. Yang keempat ada infeksius, yaitu salah satu karakter limbah B3 berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Lalu yang kelima ada korosif. Limbah ini memiliki ciri yaitu menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan karat pada baja. Lalu pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah. Kategori limbah menurut Permen LHK sendiri yaitu ada kategori 1, limbah memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif pada makhluk hidup. Yang kedua ada kategori 2, merupakan limbah yang memiliki efek tidak akut dan memberikan efek tidak langsung bagi manusia dan makhluk hidup. Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, diantaranya yaitu sumur injeksi, penempatan kembali di area tambang, bendungan penampung limbah B3. Pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yaitu yang pertama, metode kimia pertukaran ion. Oksidasi dan pengurangan adalah metode-metode yang masuk ke kategori metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua ada metode teknis. Adalah metode yang paling banyak digunakan untuk mengatasi limbah berbahaya. Yang ketiga ada metode biologis, menggunakan sistem biologis natural atau buatan. Yang keempat ada metode fisik, pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berubah bentuk fisik. Pertanyaan keenam, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya dalam bentuk tabel. Di sini ada tabelnya, yaitu nomor 1, fasilitas bangunan limbah B3 yang disimpan, yaitu termasuk kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, dan kategori 2 spesifik umum. Yang terakhir kategori 2 spesifik khusus. Yang nomor 2 ada fasilitas, yaitu tangki limbah B3 yang disimpan, yaitu kategori 1, bisa kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum,
Lalu selanjutnya ada silo, limbah B3 yang disimpan kategori 1, limbah B3 yang disimpan kategori 2, yaitu sumber tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Fasilitas yang keempat yaitu tempat penumpukan limbah B3 atau wastafel. Wastafel sendiri hanya bisa menyimpan limbah B3 kategori 2, yaitu spesifik khusus. Yang kelima ada fasilitas waste impoundment. Waste impoundment hanya dapat menyimpan limbah B3 kategori 2 dengan spesifik khusus. Lalu yang keenam ada bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa menyimpan limbah B3 yaitu kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum, dan kategori 2 spesifik khusus. Lalu nomor 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini ada tabelnya fasilitas penyimpanan. Desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Jenis limbah B3 yang disimpan, limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 sumber spesifik umum, dan limbah B3 kategori sumber spesifik khusus. Lalu yang kedua ada memiliki penerangan dan ventilasi. Jenis limbah B3 yang disimpan di sini yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik, dan limbah B3 kategori 2 sumber spesifik umum. Lalu memiliki saluran drainase dan bak penampung limbah B3 yang disimpan, limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 sumber spesifik umum, limbah B3 kategori sumber spesifik khusus. Lalu nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3 kategori 1 dan 2, jumlah limbah B3 yang dihasilkan itu lebih dari sama dengan 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanannya adalah 90 hari. Berikutnya ada kategori limbah B3 kategori 1, jumlah limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanannya adalah 180 hari. Lalu berikutnya ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanannya adalah 365 hari. Kemudian ada kategori 2 dari sumber spesifik umum. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari dan maksimal waktu penyimpanannya adalah 365 hari. Dan yang terakhir ada kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Jumlah limbah B3-nya tidak dibatasi dan maksimal waktu penyimpanannya adalah 365 hari. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Yang pertama ada sumber energi alternatif. Sumber limbah dari industrinya adalah bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi biogas. Sumber energi yang kedua ada pemanfaatan limbah sumber energi dengan cara coprocessing. Sumber limbahnya
limbah B3 atau biomas pabrik semen. Yang ketiga, bahan baku pembuatan industri batako. Sumber limbah dari industrinya ada limbah faba atau flying ash dan bottom ash. Yang keempat, ada bahan baku kertas low grade. Sumber limbahnya adalah limbah paper sludge. Yang kelima, ada bahan bakar alternatif. Sumber limbah B3-nya limbah paint slag. Yang keenam, ada bahan baku industri reflektor. Sumber limbahnya ada limbah silika terkontaminasi. Lalu yang ketujuh, ada bahan bakar alternatif limbah B3. Sumber limbahnya ada limbah softland bekas. Yang kedelapan, ada bahan baku pelabuhan logam. Sumber limbahnya adalah limbah kemasan bekas. Yang kesembilan, ada bahan baku industri semen. Sumber limbahnya adalah limbah dengan kadar Ca, Si, Ai, dan Fe kurang dari 50%. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki lingkungan di area tambang, sumber limbahnya limbah fly ash. Yang nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan beserta gambar. Di sini kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh pengangkut sebagaimana pada ayat 1, wajib memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, ada alat angkut limbah B3. Yang kedua, ada rekomendasi pengangkatan limbah B3. Yang ketiga, ada Vestronik pengangkatan limbah B3. Untuk informasi yang harus ada dalam kendaraan yaitu foto alat angkut berwarna dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Lalu yang kedua, ada terlihat identitas nama kendaraan atau nama perusahaannya. Yang ketiga, ada nomor telepon perusahaan, wajib tercantum. Untuk contohnya sendiri terdapat pada gambar di samping. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.